Halo, sebelum lanjut dengan podcast, saya ingin memberitahukan mengenai makna dari virtual background di belakang saya. Pesan yang di atas artinya adalah anak-anak di Indonesia banyak yang tinggal di kemiskinan yang sangat parah. Mereka tidak layak untuk tinggal seperti itu. Siapapun tidak layak untuk tinggal seperti itu. Lalu di belakang saya adalah gambar ilustrasi pohon besar yang melindungi pohon yang kecil. Artinya adalah kami dengan golongan ekonomi yang kuat harus dapat melindungi, menyayangi, peduli, dan memandang bahwa derajat anak jalanan sama dengan kita. Lalu tunjukkanlah rasa empati dan simpati kepada mereka, yaitu anak yang tinggal di jalanan, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sukses dan dapat mencapai cita-cita di masa depan. Lalu kalian bisa lihat ini ada pesan juga di sebelah saya. Artinya adalah buka hati dan jadilah terang bagi sesama yang miskin. Terima kasih sudah mendengarkan. Lanjut. Selamat siang pemirsa dan selamat datang di acara Asumsi Bersuara. Pada kesempatan kali ini saya adalah Gregorius Sarkasvaros. Saya akan memimpin jalannya podcast pada hari ini. Topik podcast ini adalah upaya menghilangkan stigma negatif dan penanggulangan kemiskinan pada anak jalanan. Dengan adanya pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, kemiskinan meroket dan akhirnya mereka yang sudah miskin menjadi tambah miskin. Lalu pemerintah juga akan selalu berusaha untuk menangani kasus kemiskinan di Indonesia. Di podcast ini saya tentu tidak sendirian. Saya kedatangan Matthew Warren Cahaya sebagai peneliti senior LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Nathanael Reinhard Wijaya selaku ekonom Indonesia yang bertugas sebagai panitia podcast. Mereka berdua ditugaskan sebagai panitia pelaksana pembuatan proyek podcast ini. Lalu kemudian saya juga didampingi oleh dua bintang tamu yang menjadi pakar atau ahli, yaitu Ferdinand Metiolatif sebagai Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Restrukturisasi Kementerian UMKM, dan Vincentius Yonel Justin sebagai Koordinator Utama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K. Pertanyaan yang saya tanyakan ke Ferdinand Metiolatif. Menurut Anda, apa arti dan definisi kemiskinan menurut Anda? Ya, terima kasih Raffles atas pertanyaannya. Menurut saya, arti dan definisi kemiskinan setiap orang berbeda-beda. Tetapi berdasarkan sudut pandang saya, arti dan definisi kemiskinan adalah orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Oke, jadi uh, maksud kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidupnya itu seperti makanan, pakaian ya, seperti kayak gitu. Ya, betul. Jadi, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih belum bisa memenuhi seluruhnya itu. Oke. Lalu apa parameter atau tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah kelompok masyarakat ini miskin atau tidak? Parameter atau tolak ukur yang digunakan untuk mengukur bahwa suatu kelompok masyarakat ini miskin atau tidak adalah dengan cara melakukan beberapa survei di berbagai daerah yang ada di Indonesia, dan kita mendapatkan berbagai data. Salah satunya yaitu ada orang yang tidak memiliki pendapatan tetap dan di bawah garis kemiskinan, sehingga orang tersebut dapat disebut dengan orang yang tidak berkecukupan atau orang miskin. Oke. Jadi maksudnya kita dipakai yang dipakai untuk menentukan apakah kelompok kelompok masyarakat ini miskin atau tidak adalah data pendapatan, ya kan jadinya. Iya, mendapatkan beberapa informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Iya. Oke, lalu juga menurut Anda, eh,
jenis-jenis kemiskinan dan dampak negatif dalam kehidupan sosial dan kehidupan sehari-hari mereka adalah kayak gimana? Ya, jadi banyak dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan. Contohnya adalah tingginya tingkat kriminalitas. Tingkat kriminalitas di Indonesia eh, dapat dibilang cukup tinggi karena banyak sekali orang yang mencuri, merampok, bahkan sampai membegal orang yang sedang jalan menggunakan motor. Biasanya hal-hal ini digunakan untuk mereka mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari kegiatan tersebut. Sehingga hal ini dapat menyebabkan negara kita dicap sebagai negara terbelakang dan pailit. Oke. Jadi maksudnya mereka jadi desperate gitu ya. Jadi beneran perlu banget sampai harus menggunakan kekerasan ya. Ya, jadi mereka karena tidak memiliki penghasilan yang besar dan penghasilan yang tetap, sehingga mereka terpaksa melakukan hal-hal seperti merampok dan mencuri itu agar mendapatkan penghasilan yang banyak. Oke. Lalu sebentar. Eh, ter- Menurut Anda apakah anak jalanan ini termasuk masyarakat miskin? Pasti ya, karena semua anak jalanan di Indonesia termasuk ke dalam golongan masyarakat miskin dan tersingkirkan karena pastinya mereka memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi. Contohnya, mereka tidak bisa sekolah. Dan jika mereka tidak miskin, pasti mereka tidak akan tinggal di jalanan dan akan tinggal di rumah. Oke. Jadi yang maksud Anda adalah jika mereka tidak miskin akan selalu di rumah, tapi juga seperti tidak akan ditinggalkan gitu ya maksudnya. Kan banyakan itu ada di jalanan, bisa kelihatan di jalanan gitu. Ya, betul. Jadi mereka kalau memiliki ekonomi yang berkecukupan, mereka pasti akan tinggal di rumah dan orang tuanya pasti akan memiliki penghasilan yang tetap sehingga mereka akan melakukan pendidikan. Oke. Lalu bagaimana perbandingan kondisi kasus kemiskinan khususnya pada anak-anak di jalanan ini di Indonesia dari sebelum pandemi hingga saat pandemi berlangsung? Jadi terkait dengan meningkatnya kemiskinan di Indonesia berdasarkan pengalaman pribadi saya pada tahun 2016 sampai 2019, kita masih melihat manusia silver, ondel-ondel, dan pengamen mungkin sudah ada tapi masih jarang. Dan mulai pandemi pada tahun 2020 sampai 2022, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pekerjaan yaitu pengamen, ondel-ondel, dan manusia silver karena kita sudah terbiasa melihatnya. Oke, jadi emang iya. Kita sekarang rasanya lebih terbiasa ya. Mereka udah ada di mana-mana gitu. Untuk bekerja seperti kayak itu. Eh, oke, lalu emang ya mereka kan terpaksa juga untuk bekerja seperti kan tadi Anda bilang sebelum pandemi tidak masih agak jarang, tapi sekarang emang juga cukup banyak dan cukup sering ya. Karena banyakkan orang-orang miskin ini eh, harus ya bekerja untuk seperti ondel-ondel dan manusia silver. Lalu saya ingin beralih kepada Vincentius Yonel Justin. Eh, Menurut Anda bagaimana nih tingkat kekerasan anak jalanan sekarang di Jakarta? Oh ya, baik. Terima kasih Rakla. Saya akan jawab. Tingkat kekerasan anak anak jalanan, khususnya anak jalanan di Jakarta, anak jalanan di Indonesia itu sangat tinggi. Bahkan saya dapat menyaksikan kekerasan tersebut di lewat cerita-cerita dari masyarakat setempat setelah saya melakukan survei. Hmm, ok- Misalnya ketika saya biasanya setiap pagi di jalanan di sekitar rumah saya itu ada satu anak yang sedang berjualan makanan. Anak itu
ditugaskan oleh orang tuanya untuk berjualan roti goreng yang isinya coklat. Nah, dia dipesankan oleh ibunya untuk mencari nafkah, dan jika tidak mendapatkan uang, maka anak ini akan menerima tindak kekerasan dari kedua orang tuanya. Jadi intinya anak ini harus bisa mendapatkan uang dari hasil jualan roti gorengnya itu. Oh, jadi emang cukup parah ya. Jadi kondisi kekerasannya ini kepada anak jalanan ya. Karena sampai segitu dia pasti takut ya. Karena kan Iya, jika tidak menghasilkan sesuatu, dia akan dihukum oleh orang iya, tuanya ya. betul. Jadi dia dalam diri dia tuh punya apa ya? Punya tujuan. Jadi dalam diri dia tuh dia pikir kalau misalnya dia harus kerja lebih keras lagi gitu untuk mendapatkan uang biar nggak dihukum sama kedua orang tuanya. Iya, parah. Parah banget. Tapi ya gitulah, kalau beneran ini banget, perlu banget ya. Apa ya bisa kayak gitu. Oke, lalu menurut Anda kayak gimana dampak dampak tersebut, kekerasan kepada anak jalanan ya? Ya, setelah saya melakukan penelitian dan mengutip dari beberapa sumber, dampak yang biasa dialami korban kekerasan itu ada banyak. Yang pertama ada shock, lalu ada ketakutan, ada rasa dendam, munculnya rasa dendam, curiga, sakit hati, sedih yang tak kunjung usai, mengulang perilaku kasar pada orang lain. Jadi misalnya ketika dia sudah menjadi pemimpin atau orang ini sudah berkeluarga, sudah memiliki anak. Nah, dia mengulangi hal yang sama yang pernah dilakukan kepadanya itu dan melakukannya kepada orang lain. Oke. Seperti itu, dan dari situ akhirnya yang terakhir itu munculnya rasa trauma yang menjadikan korban ini tidak berdaya, sehingga perilaku yang dilakukan bisa menyimpang. Oke, ya jadi perilaku itu yang tadinya saat masih jadi anak jalanan kan jadinya kebawa ya, pas jadi dewasa gitu. Nah itu juga akhirnya membuat dia kurang rasional kan ya, jadinya kurang Iya, rasional, agresif seperti kayak itu. iya, benar-benar. Makanya jadi cukup bahaya berarti saat menjadi anak jalanan, karena kekerasan tersebut dapat ya merusak orang lah maksudnya. Oke. Lalu menurut Anda kayak gimana nih? Apakah manusia silver, ondel-ondel, dan mengamen termasuk pekerjaan? Ya, manusia silver, ondel-ondel, dan pengamen itu merupakan sebuah profesi, termasuk ke dalam sebuah pekerjaan. Profesi yang menurut saya sangat-sangat melelahkan. Bahkan kalau saya bilang melelahkan itu lebih dari orang yang kerja di kantoran ya. Iya. Karena manusia silver, ondel-ondel, dan pengamen ini harus bekerja di bawahnya terik matahari, bekerja di bawah derasnya hujan. Mereka tidak mengenal cuaca. Kondisi dan situasi saat ia bekerja. Dan yang paling sedihnya lagi, kalau misalnya dia tidak mendapatkan uang setelah bekerja keras. Dan setelah susah-susah bekerja itu. Oke. Jadi emang ya lingkungan apalagi di Jakarta kan cukup kumuh terus rame banget. Nah ini sebenarnya tidak layak sama sekali untuk siapapun. Itu makanya sebenarnya sih emang itu pekerjaan. Saya setuju itu emang pekerjaan, tapi maksudnya itu sangat tidak layak untuk siapapun. Itu sangat parah kondisi Iya. yang mereka kerja. Iya, betul. Oke, lalu menurut Anda apakah pekerjaan ini apakah sebuah pekerjaan yang tidak benar? Bukan tidak benar ya. Bukan tidak benar, tapi kadang emang agak mengganggu. Iya. Kadang membuat seseorang jengkel juga, dan nggak jarang juga ditemukan pengamen-pengamen ini dan anak jalanan lainnya yang mengganggu ketertiban daerah setempat. Misalnya berdasarkan pengalaman pribadi saya pernah makan di suatu rumah makan
suatu rumah makan yang bentuknya tenda, dalam bentuk tenda. Lalu pengamen ini menghampiri saya dan meminta duit kepada saya. Nah, tentu yang saya yang sedang menikmati makanannya, ya saya merasa jengkel gitu. Saya merasa terganggu karena saya lagi enak-enak makan, nah tiba-tiba dia minta uang gitu. Bener, oke. Saya juga sama, dari pengalaman sendiri emang mereka cukup mengganggu, tapi mereka menjadi lebih kayak inconvenience gitu ya. Jadi apa yang kegangguan ya, Iya, maksudnya yang sering tapi ya gitulah, masih ada terus. iya. Tapi kadang kalau misalnya saya juga nggak sepenuhnya menganggap pengamen itu sebagai pengganggu gitu ya. Iya. Karena ada memang yang pengamen itu yang suaranya bagus dan memang yang bukan pengamen abal-abal lah istilahnya gitu. Yang mereka memang bakatnya itu di nyanyi. Iya, jadi maksudnya mereka udah tahu apa yang dilakukan ya, bukan langsung main-main nyanyi Iya, aja gitu ya. iya, iya. Betul, kayak gitu. Oke, iya, pengamen juga misalnya saya dari pengalaman sendiri juga kan, saat makan seafood di tenda atau restoran apapun lah yang sebenarnya nggak ada peraturan buat pengamen, mereka emang cukup mengganggu karena tangan saya ingin kasih tapi tangannya juga kotor seperti kayak Iya, gituan kan, sangat susah. Terus juga jika sibuk melakukan sesuatu mereka datang, atau seperti kayak saat misa di sekolah kan ada misa, itu mereka cukup mengganggu karena ini lagi fokus misa, ada musik musik iya, pengamen yang berisik gitu kan, ada beberapa yang menggunakan speaker yang gede gitu ya. iya, iya, benar. Nah, oke, sekarang lanjut ke, menurut Anda bagaimana nih sikap dan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kemiskinan atau masyarakat miskin dalam konteks ini? Ya, pemerintah emang sudah berusaha keras untuk meratas kemiskinan ini yang terjadi di Indonesia. Namun justru kemiskinan ini semakin meningkat, nggak hilang-hilang juga gitu. Iya, Dan walaupun menurun pun tingkat penurunannya nggak drastis banget, nggak terlalu signifikan. iya, emang, Nah, di tahun 2018 Bapak Presiden Joko Widodo juga pernah mengundang 11 ekonom bangsa untuk membicarakan hal-hal seputar kemiskinan. Pak Joko Widodo bersama dengan 11 ekonom ini ingin berdiskusi, ingin mencari solusi, ingin mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang sedang terjadi di kehidupan kita ini. iya, oke. Jadi emang benar, saya lihat di ya sekeliling rumah saya juga udah ada efeknya, seperti ya apa yang pemerintah lakukan seperti bantuan sosial seperti kayak itu kan menjadi lebih sering. Iya, Lalu saya ingin bertanya, apakah sebentar ada sikap atau perbedaan sikap dan kebijakan pemerintah sebelum masa pandemi hingga saat pandemi berlangsung sekarang? banyak ya perbedaannya. Misalnya di tahun 2016 gitu ya, kita ambil tahun 2016 sampai tahun 2019 itu pemerintah memang sudah fokus untuk menekan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dan itu dan angka penurunannya itu lumayan terlihat. Jadi lumayan signifikan gitu. Iya. Nah, sekarang di tahun 2020 ini di masa pandemi ini pemerintah sudah berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan lagi, karena kan kita tahu selama masa pandemi perusahaan-perusahaan juga banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya karena tidak ada lagi konsumen atau pelanggan yang membeli produk dari perusahaan tersebut. Nah, makanya pemerintah lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi untuk menekan angka kemiskinan ini. Oke. Ya misalnya kita bisa lihat ada program JKP gitu untuk bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, program JHT bagi mereka yang sudah pensiun, begitu. Iya, emang ada banyak ya sekarang. Terus saya juga lihat banyak seperti program-program yang seperti kayak itu. Oke. Lalu apakah sikap dan kebijakan yang diambil pemerintah sudah baik atau masih ada yang perlu diperbaiki nih? Sudah baik, namun belum maksimal. Kita bisa ambil contoh di Papua.
di Papua itu kan kita kenal dengan sumber daya wilayah yang sumber daya alamnya itu sangat kaya, khususnya di bidang pertambangan ya. Nah, namun kekayaan ini bukan menjadi suatu hal yang baik, suatu hal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat setempatnya, tetapi malah menjadi bencana. Ini setelah saya melakukan penelitian diakibatkannya karena ada banyak perusahaan asing atau organisasi asing yang masuk ke wilayah Papua, masuk ke daerah Papua, lalu mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dan memarginalisasi pekerja di Papua. Oke, iya benar juga. Maka saya balik lagi ke pemerintah ya. Pemerintahnya emang cukup sudah berusaha dengan sangat keras. Saya dengar cerita seperti ada teman dari yang saya kenal itu pernah coba keluar dari Papua. Itu cukup sulit juga, jika kan dicek lalu, tapi juga Papua masih kurang fasilitas yang mendukung ya sebenarnya. Saya dengar dari cerita teman tersebut itu masih ya kayak gimana ya, bandaranya juga masih kurang, masih agak jauh gitu maksudnya. Lalu juga saya dengar di internet ya, seperti saya kan sering nonton YouTube, ketika itu ada satu blogger ini atau kayak gitu mencoba untuk ke Papua, tapi susah karena harus dicek dulu kan dia itu foreigner gitu, jadi dia harus dicek terus oleh pemerintah apakah dia akan membangun organisasi atau kerja dengan organisasi yang mengeksploitasi tanah gitu. Oke. Lalu kasus kemiskinan tak kunjung usai nih. Oh, gimana? Bisa diulangi? Oke, dan pertanyaannya adalah mengapa kasus kemiskinan tak juga kunjung usai? Tak juga kunjung usai, ada banyak masalah ya. Ada yang permasalahan dari pemerintahnya, ada yang memang dari masyarakat itu sendiri. Kayak misalnya kan tadi kan atas permasalahan yang tadi yang kekayaan di wilayah Papua itu kan dieksploitasi, pemerintah udah berusaha keras untuk menghilangkan aktivitas eksploitasi itu di wilayah Papua. Misal dengan cara dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus. Tetapi yang terjadi di kehidupan nyatanya dalam praktiknya itu pemerintah masih kurang berkomitmen dan kurang fokus dalam menjalankan segala peraturan, segala isi yang sudah tertulis di Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut. Nah, tadi kan ada permasalahan di pemerintah, ada di permasalahan masyarakat. Nah, kalau di masyarakat ini biasanya terjadi karena ada kemiskinan kultural, faktor kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural itu terjadi karena adanya sikap dan kebiasaan buruk atau bahasa Inggrisnya bad habit yang sudah menjadi budaya dalam diri seseorang sehingga bisa menghambat proses kegiatan mencari nafkah atau bekerja. Nah, sikap yang dimaksud saya itu sikap mudah menyerah pada keadaan, rasa malas, dan gaya hidup berfoya-foya atau menggunakan uang untuk hal yang tidak berguna. Seperti yang tadi disebutkan oleh Ferdinand Matthew Ratief. Oke, jadi saya ingin menambahkan di masalah di pemerintah ya. Menurut saya pemerintah emang udah bekerja keras, tapi masih ada banyak korupsi ya. Menurut saya masih ada banyak korupsi di Indonesia, itu juga berefek pada ini, yang masalah ini jadi lebih lama gitu. Iya, itu juga termasuk. Iya, makanya saya dengar Indonesia bisa berkembang, tapi berkembangnya lama itu karena korupsi itu. Iya. Nah, lalu juga yang di kebiasaan itu atau bad habit, mereka itu sebenarnya ya udah terbiasa banget loh. Kayak gimana ya? Mereka maksudnya seperti tapi dilahirkan dengan perasaan ya kurang komitmen gitu maksudnya. Yeah. Bukan untuk menyinggung, tapi bukan untuk menyinggung, tapi emang menurut saya sih kayak gitu ya, mereka agak susah maksudnya. Oke.
Oke, lalu selanjutnya saya mempunyai pertanyaan kepada Ferdinand Matthew Latif. Masyarakat kan sering berasumsi anak jalanan ini tidak berpendidikan dan mereka pikir anak jalanan ini akrab dengan dunia kriminal. Padahal tidak demikian. Nah, bagaimana nih cara untuk menghilangkan stigma negatif atau pandangan buruk masyarakat pada anak jalanan tersebut? Ya, terima kasih Rakles atas pertanyaannya. Hal ini menurut saya karena biasanya sebagian besar dari kita sibuk dengan kehidupan kita yang sudah memiliki ekonomi yang berkecukupan dan memiliki hidup yang cukup beruntung, tidak seperti mereka. Tetapi kita juga tidak memikirkan tentang kasus kemiskinan yang setiap hari meningkat ini akibat kita tidak memperhatikan penderitaan orang miskin. Sehingga cara untuk menghentikannya adalah dari diri kita sendiri, yaitu dengan memberikan mereka sikap kasih sayang, cinta kasih, simpati, dan empati. Dan jangan karena kita merasa berbeda dengan anak jalanan dalam segi ekonomi, sehingga kita dapat meremehkan mereka. Karena berdasarkan yang sudah dibilang oleh Vincentius Lionel, mereka juga melakukan pekerjaan ini lelah dan tidak memperhatikan cuaca. Sehingga jika kita masih meremehkan mereka, mereka akan sedih. Sehingga kita tidak boleh meremehkan mereka karena biasanya anak-anak ini memiliki bakat. Contohnya ada beberapa penyanyi yang merintis karirnya dari jalanan. Contohnya ada Charlie Van Houten, Tegar, Triswaka, Zinedine Zidane, dan Ed Sheeran. Jadi menanggapi keberadaan pengamen jalanan haruslah dilihat dari dua sisi, karena mereka juga memiliki bakat dan pasti mereka memiliki mimpi. Oke, saya sih juga tidak tahu ya Ed Sheeran sebenarnya dari jalanan gitu bakatnya terus ketemu. Nah, apa yang Anda katakan juga sangat benar, karena jika ingin mengajar mereka atau ya membuat mereka jadi manusia yang lebih baik, kita harus lebih banyak menggunakan sikap. Karena menurut saya menggunakan kata saja itu kurang efektif. Sikap kita yang bisa kasihkan tadi Anda bilang kan seperti cinta kasih, seperti kayak itu juga jika kita terasa terganggu atau mereka meminta uang dan kita tidak mempunyai uang atau ya seperti kayak gitu, kita jangan langsung agresif atau kasar gitu, tapi harus menjaga kesopanan terhadap mereka agar mereka juga ya belajar dari pengalaman tersebut. Lalu kita juga tidak tahu apakah mereka benar-benar mempunyai bakat jika tidak dipedulikan, jika kita diamkan saja, tidak memperhatikannya. Itu juga apa ya, maksudnya rugi untuk mereka juga, bukan ya kasihan itu. Tadi harusnya ada harapan untuk ya bangkit, sekarang tidak punya. Oke, terima kasih Ferdinand Matthew Latif. Oke, lalu sekarang saya ingin bertanya kepada panitia podcast, yaitu Matthew Warren Cahaya dan Nathanael Reynard Wijaya. Oke, ini kepada Matthew Warren Cahaya, bagaimana korelasi antara proyek podcast ini dengan mata pelajaran agama? Oke, baik. Jadi hubungannya proyek podcast ini sama pelajaran agama itu seperti yang kita tahu, pada perintah Allah yang ke-6, yaitu jangan membunuh, Tuhan telah menetapkan balasan yang jelas demi menjaga nilai kehidupan manusia lewat perintah yang dibuat itu. Nah, Tuhan Allah, sang pencipta kehidupan di muka bumi ini sangat menghargai dan menyayangi seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Nah, Tuhan melarang dan segala macam cara yang dapat menghilangkan nyawa seorang. Dengan kita bersikap apatis kepada sesama yang tersingkirkan, dalam konteks ini berarti anak jalanan salah satunya. Sama saja kita sedang dalam proses untuk membunuh mereka. Kita membiarkan anak jalanan ini kelaparan dan pada akhirnya kehilangan nyawanya.
kita selalu mengalihkan Iya. pandangan kita terhadap kondisi memprihatinkan yang sedang mereka alami, dan lebih sering kita mementingkan kepentingan kita sendiri ya. Iya, benar. Padahal apa yang kita lakukan sebenarnya berkaitan dengan nyawa manusia. Tapi kita lebih memilih untuk memikirkan perekonomian di keluarga dan di usaha yang sedang kita jalani. Kita lupa bahwa ada orang-orang yang kurang beruntung dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Oke. Seluruh lapisan masyarakat termasuk suatu organisasi harus dapat berpartisipasi aktif dalam rangka menekan angka kasus kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Gereja sebagai paguyuban, artinya gereja sebagai organisasi atau persekutuan orang-orang yang beriman berkristus. Nah, gereja dapat disebut sebagai komunio karena merupakan persekutuan ya. Jika anggota persekutuan saling berinteraksi terus-menerus, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mengembangkan rasa kekeluargaan, saling melayani, dan saling menjaga keutuhan kelompok. Oke, jelas tertulis dalam Alkitab bahwa kita sebagai komunio harus dapat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, pelayanan, dan pengorbanan. Gereja sebagai paguyuban harus dapat menerapkan nilai-nilai tersebut kepada anak jalanan dengan menggalang donasi atau diberikan kepada anak jalanan, memberikan makanan dan perlengkapan kebutuhan hidupnya, serta memberikan tempat tinggal. Itu saja sih dari saya. Oke, saya ingin fokuskan ke kata apatis saja ya. Ya menurut saya sih apatis juga seperti kata pesimis ya. Kan tidak jadi ya, menyerah kepada mereka gitu. Jadi kita tidak mau membantu ya karena mikir ya mereka mah udah kayak gini, ya udahlah biarinin aja. Itu juga tidak benar. Nah, terus kita harusnya bersikap seperti yang tadi Anda bilang, seperti bersikap menghargai, menyayangi, juga harus memperhatikan dan mendukung mereka. Oke. Lalu juga seperti tadi yang Anda bilang apa tadi mengenai gereja komunio. Oh ya, gereja sebagai paguyuban ya, persekutuan. Oke, itu kan menjunjung nilai tinggi tadi dibilangnya kebersamaan, pelayanan dan pengorbanan kan? Iya. Oke, iya itu emang sangat ya kayak kita misalnya mengorbankan uang untuk ya membantu mereka gitu, misalnya itu kan bisa jadi contoh. Oke, lalu lanjut ke panitia podcast yaitu Nathanael Renard Wijaya. Menurut Anda gimana nih? Bagaimana kaitan proyek podcast ini yang kita lakukan dengan mata pelajaran IPS dan PPKN? Jadi untuk PPKN bisa dikaitkan ke makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kan berbeda tetapi tetap satu. Maka dari makna tersebut menyampaikan bahwa walaupun banyak orang yang kondisi fisiknya atau ekonominya sedang buruk seperti yang dialami anak jalanan, tetap boleh mendiskriminasinya. Bagi sesama manusia, kita harus bersatu untuk bersikap adil, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, tanpa memandang agama, suku, dan ras. Terus untuk membahas Bhinneka Tunggal Ika tidak lengkap jika tidak membahas Pancasila. Pancasila sudah menjadi jalan hidup untuk masyarakat Indonesia sejak zaman masyarakat Nusantara bahkan hingga saat ini. Dalam kasus ini, kita dapat mengambil salah satu nilai atau sila yang ada di dalam Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut terus berjalan seiringan dengan Bhinneka Tunggal Ika untuk memecahkan masalah dalam proyek kali ini. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang artinya bahwa masyarakat Indonesia harus rela berkorban untuk bersatu dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak jalanan.
Pendapat sila kedua, Pancasila dapat dilakukan dengan mengakui persamaan derajat dan hak anak jalanan, sikap saling mencintai, dan tidak berbuat semena-mena kepada anak jalanan. Iya. Lalu untuk IPS yaitu ada retribusi pendapatan vertikal, yaitu retribusi pendapatan vertikal untuk mentransfer atau memberikan uang dari orang dengan golongan ekonomi kuat kepada orang golongan ekonomi lemah. Seperti yang telah saya singgung tadi, bahwa cara yang dapat dilakukan kita untuk membantu anak jalanan adalah memberikan donasi agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Kita yang memiliki rezeki lebih dapat berdonasi kepada anak jalanan. Hal tersebut merupakan penerapan retribusi pendapatan vertikal. Iya. Oke, jadi saya kembali lagi ke Bhinneka Tunggal Ika tadi yang dibilang emang benar Bhinneka Tunggal Ika kan yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu, emang membawa makna dengan kaitan yang berkaitan dengan materi, yaitu kita tidak mendiskriminasi mereka dan yang mempunyai perbedaan ekonomi, seperti kan mereka mempunyai ekonomi yang lebih rendah ya, terus kan kita misalnya mempunyai ekonomi yang lebih kuat. Lalu juga seperti Pancasila kan, Pancasila itu juga sebagai ya tadi yang Anda bilang itu sebagai cara hidup atau way of life. Ini lebih berkaitan ke sila yang kedua, yaitu mengenai keadilan. Lalu oke. Dan kaitan dengan IPS tadi dibilangnya kita jadi harus IPS itu seperti kita redistribusi vertikal ya. Oke. Ya benar. Iya, redistribusi vertikal emang benar. Lalu juga saya bersetuju dengan kita harus berdonasi. Kita harus lebih sering berdonasi juga jika sudah berdonasi. Jadi kita bisa membantu mereka yang ekonominya lebih lemah dari kita. Oke, saya ingin bertanya lagi kepada Matthew Warren Cahaya. Bagaimana kaitan antara proyek podcast ini dengan IPA dan Bahasa Indonesia? Oke, jadi untuk kaitannya, untuk yang IPA seperti yang kita ketahui, anak jalanan kan tinggal dan beraktivitas di jalan, yang satu jalan ke jalanan yang lain. Setiap hari mereka terpapar polusi udara dan menghirup udara kotor yang dihasilkan dari kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan truk. Tentu pencemaran tersebut dapat mengganggu kesehatan manusia, tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental dan psikisnya juga terpengaruhi. Dalam polusi udara terkandung polutan yang terdiri dari logam berat, karbon dioksida atau CO, nitrogen oksida atau NOx, ozon O3, senyawa organik volatil VOC, dan sulfur dioksida SO2. Jika salah satu dari kandungan tersebut memasuki tubuh manusia, maka akan merusak kesehatan sistem respirasi manusia. Karbon monoksida atau CO yang jumlahnya sangat banyak membuat kadar protein inflamasi dan jumlah kekentalan darah bertambah. Itulah yang memicu radang pembuluh darah sehingga bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskular, asma, ispa, bahkan kanker paru-paru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Duke University, sebanyak 22% dari 2.000 anak jalanan terpapar kandungan nitrogen oksida dan 84% dari mereka juga mengalami hal yang sama, namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Penelitian tersebut membuktikan bahwa polusi udara dapat menyebabkan gangguan atau masalah kesehatan mental seperti ADHD, depresi berat, gangguan stres, dan gangguan makan. Mereka juga sering makan makanan tidak sehat dan minuman tidak sehat karena tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan tersebut. Makanan yang sering dimakan adalah sampah, sisa makanan yang terbuang, dan sebagainya. Jika dilakukan terus-menerus, maka akan merusak organ tubuh di dalam diri mereka. Sedangkan kaitan proyek ini dengan Bahasa Indonesia, kami mengaitkannya dengan teks eksplanasi.
Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Proyek kali ini merupakan interpretasi dari teks eksplanasi fenomena sosial di mana menceritakan anak jalanan yang sering dipandang buruk oleh masyarakat awam. Tidak jarang juga dari mereka yang mengalami kekerasan sehingga dapat mengganggu jalannya kehidupan sehari-hari. Oke. Saya dari saya. Oke, emang benar ya. Saya akuin juga itu benar. Apalagi seperti yang mengenai kesehatan itu cukup bahaya untuk anak kecil. Apalagi kan Betul. anak kecil. Iya, karena saat dewasa atau saat ya masa depannya itu bahkan berdampak sangat parah nih. Eh, Ya, dari saya juga itu kan saya keturunan asma dikit nih. Asma itu juga sangat mengganggu karena ya maksudnya jika melakukan kegiatan sehari-hari terus langsung ada itu sangat ya mengganggu lah. kambuh ya. Iya. Lalu terus juga tentang bahasa Indonesia, menurut saya sih teks eksplanasi itu juga cukup ya mudah lah untuk kita mengertiin karena udah menjelaskan apapun gitu di teks eksplanasinya. Lalu oke. Lalu pertanyaan yang terakhir saya akan tanyakan kepada Nathanael Renard Wijaya. Pertanyaannya, apakah masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dalam menanggulangi kasus kemiskinan pada anak jalanan di Indonesia? Iya, tetapi hanya ya setidaknya mengurangi lah, untuk bukan tidak menghilangkannya atau langsung menghapusnya. Jadi caranya kayak contohnya ya donasi yang masih dilakukan sampai sekarang. Sudah pembukaan lapangan kerjaan yang bisa dibantu dengan pemerintah dan masyarakat gitu. Baik pabrik buka lapangan kerjaan Iya. dan ya banyak lagi lah. Jadi untuk mengatasi seluruh di Indonesia ya pasti itu lama lah. Lama dan perlu waktu lebih lama daripada cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin lebih dari 5 tahun. Terus untuk mengurangi dengan drastis gitu juga sampai kayak negara-negara yang besar kayak Amerika, Singapura atau Cina, Rusia pasti selalu ada orang miskin. Emang. Sal- Nah, hitungnya itu lebih dari seratusan gitu, bisa seribuan gitu. Iya. Oh ya, maaf Rakles, saya akan menyambung. Saya ingin menambahkan Tidak apa-apa. yang dijelaskan oleh Nathanael Renard. Jadi masyarakat Indonesia bisa berpartisipasi aktif dalam menanggulangi kasus kemiskinan pada anak jalanan di Indonesia, tapi hal itu akan percuma jika tidak ada campur tangan dari pemerintah. Kita kan tahu tindak kekerasan ini dijadikan delik oleh negara sehingga harus direduksi angkanya untuk meningkatkan kapabilitas dalam usaha memenuhi kesejahteraan hidup yang komprehensif. Dengan cara apa? Nah, pemerintah ini ke depannya untuk masa depan nanti bisa membentuk suatu kerjasama bersama dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas lainnya untuk menyuarakan dan mendukung menyuarakan program agar anak jalanan yang tinggal di jalanan dapat tinggal di tempat huni yang layak. Lalu pemerintah juga dapat memberikan program pendidikan gratis dan beasiswa bagi mereka yang berprestasi, serta memberikan pelatihan keterampilan dan pekerjaan bagi anak jalanan setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Adanya kerjasama dengan pihak ini bisa diharapkan dapat menunjang pelaksanaan program penanganan anak jalanan sehingga stigma negatif yang melekat pada anak jalanan ini juga dapat berkurang. Jadi kan masyarakat bisa menilai anak jalanan ini udah sukses nih. Jadi nggak cuma jadi pengangguran gitu atau jadi yang cuma minta-minta aja atau ngemis-ngemis aja. Iya. Gitu. Oke. Jadi intinya adalah untuk mempersiapkan dan ya mengedukasi mereka ya. Itu Ya, betul. adalah itunya. Oke. Berarti iya ya. Lalu juga tadi
eh Nathanael Renard ya, Ya. emang masyarakat Indonesia bisa, saya setuju juga. Emang tapi tidak bisa langsung, emang bakalan lama sekali untuk Nggak lama mengatasinya. sekali, Iya, lama sekali. iya bakalan Dan akan itu susah. tidak mencukup semua orang juga. Heeh. Dan masyarakat, pemerintah saja udah mempunyai masalah dengan menangani masalah ini. Kami juga akan mendapat banyak ya masalah saat kita mencoba untuk atau berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu juga emang masyarakat miskin akan selalu ada, walaupun seberapa tingginya negeri, seperti jika Amerika itu masih banyak kasus yang miskin. Jadi kita hanya dapat mengurangi. Oke. Itu adalah pertanyaan terakhir dalam podcast hari ini. Kesimpulannya adalah pemerintah sudah berusaha mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara. Namun memang tidak mungkin menghilangkan kemiskinan dan hanya dapat menguranginya. Kita pun diharapkan untuk bersikap peduli terhadap orang-orang ini. Kita juga harus tetap mengingat semboyan negara, kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih kepada semua pemirsa karena sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Harapan saya adalah kita dapat mengurangi stigma negatif pada anak jalanan yang banyak terlihat ditinggalkan oleh orang tuanya. Apalagi saat waktu COVID-19 yang kelihatannya tidak akan hilang dengan cepat. Kita harus mampu dan mempunyai semangat untuk membantu mereka yang kurang mampu. Mari menyebarkan kesadaran mengenai masalah ini dengan menyebarkan podcast Asumsi Bersuara dan menyebarkan hal-hal lain yang mendukung mengenai masalah ini. Terima kasih juga kepada orang-orang hebat yang telah bergabung dengan kita di podcast Asumsi Bersuara hari ini. Saya adalah Gregorius Rakras Faros. Terima kasih dan selamat siang.